pagi, selamat malam sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik ya di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kita di indonesia_belajar.id. Dan sahabat pembelajar jangan lupa juga untuk melakukan follow pada Instagramnya Ibu Eli @elisusanti.s.e.coach. Eli Susanti as a coach. Dan sahabat pembelajar, bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Sahabat pembelajar, kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk grup Bu Eli. Jadi bagi Anda yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh sekali untuk memberikan nomor WA sahabat pembelajar di kolom komentar. Nanti kita akan langsung masukkan ke dalam grup. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan membantu seminar online kita hari Rabu malam ini. Dan seperti biasa, setiap 2 minggu sekali, Rabu malam Indonesia Belajar itu menghadirkan seseorang yang luar biasa. Tentunya kita sudah sama-sama tahu, beliau adalah Ibu Eli Susanti. Ibu Eli Susanti adalah seorang life coach yang tentunya sudah berpengalaman membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh kehidupan banyak orang. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bu Eli, apa kabar? Malam Jessica, kabarnya sehat. Semoga Tetap sehat. semuanya sahabat pembelajar juga sehat ya. Dan tentunya bahagia. Nah Ya. sahabat pembelajar, tema kita hari ini sangat menarik, yaitu menjadi diri sendiri. Wah, memang sering kita mendengar kalimat jadilah dirimu sendiri. Apakah Anda sudah merasa menjadi diri sendiri atau belum? Nah, atau bahkan Anda bingung sebenarnya mana yang dimaksud dari diri Anda. Hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Bu Eli. Jadi sahabat pembelajar jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan apabila Anda ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom chat. Ataupun bagi Anda yang ingin langsung berbicara dengan Bu Eli, boleh banget. Nanti boleh melakukan raise hand, nanti kita akan persilahkan Anda untuk langsung berbicara dengan Bu Eli. Oke, Bu Eli dan juga sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja. Bagaimana nih Bu Eli penjelasan mengenai menjadi diri sendiri? Silakan Bu Eli. Terima kasih Jess. Selamat malam semuanya yang ada di sini. Terima kasih untuk ada bersama saya, ya bersama semua di sini. Saya mau tanya dulu, suara saya jelas nggak ya? Karena hari ini saya nggak pakai headset. Jelas Bu. Oke, ya, thank you Yesi, thank you Shirley. Apa kabar? Ya, di sini ada beberapa teman yang memang sudah biasa ikut. Ya, kita mau bahas menjadi diri sendiri. Saya sendiri sebenarnya lupa bahasannya pernah dibahas apa enggak ya, tentang menjadi diri sendiri. Ya, semoga belum dan semoga tidak bosan. Oh, ada penampakan di ruangannya WW. Oke. Kelihatan botak doang. Oke. Selamat malam semuanya ya. Yang biasa ikut, selamat datang kembali. Yang baru pertama kali ikut, salam kenal dan semoga apa yang saya sharingkan malam ini bermanfaat. Dan seperti biasa, saya selalu memberikan selalu saya mengatakan bahwa apapun yang Anda dapatkan hari ini yang saya sharingkan, ketika bermanfaat, jadikan sebuah inspirasi untuk membuat hidup Anda lebih baik. Ketika Anda tidak setuju, Anda merasa tidak cocok, jangan terlalu dipikirin, lupakan saja, letakkan saja ya. Itu yang selalu saya himbau kepada teman-teman. Jadi karena sering sekali orang itu ketika mendengarkan sebuah inspirasi atau sebuah kayak gini ya, seminar atau workshop apa, berusaha keras untuk mengikuti. Kan Bu Eli yang ngomong, kan si A sih ngomong, ini ya orang bijaksana nih ngomong seperti ini. Walaupun tidak cocok tapi berusaha keras. Nah, kalau himbauan saya untuk sharing saya, ketika Anda merasa tidak cocok, ketika merasa Anda tidak bermanfaat, dan lupakan. Ya. Oke, hari ini
saya mau membahas tentang menjadi diri sendiri. Pertanyaan saya, apakah di sini ada yang sudah merasa bahwa dirinya sudah menjadi diri sendiri? Tuh. Nah, saya cek dulu, ada yang angkat tangan nggak? Kok nggak ada yang angkat tangan? Artinya yang di sini semua merasa belum menjadi dirinya sendiri. Oh, saya tanya Yesi aja deh. Yes, kamu udah merasa nggak menjadi dirimu sendiri? Ditodong aja. Sudah? Belum. Belum, oke. Bagian-bagian. Sebagian-sebagian. Jadi, kalau gitu sebenarnya saya ingin tahu juga pendapatnya teman-teman. Menurut teman-teman, menjadi diri sendiri itu maksudnya apa? Kita sering dengar ya, kita sering dengar gini. Kamu tuh jadi diri sendiri dong, jangan ikut-ikutan. Atau bahkan kita sendiri, ketika kita mengerjakan sesuatu, terus kita ngomong gini, ini bukan gue deh, bukan gue banget, ini bukan saya. Ini bukan diri saya nggak cocok. Nah, kita beberapa kali mungkin memikirkan itu atau mengatakan itu ke diri sendiri. Atau kita pernah mendengar orang lain mengatakan ke diri kita, kok kamu bukan jadi dirimu sendiri sih? Pernah nggak? Ya, atau kalau misalnya kita suka baca buku, kita suka dengerin sesuatu yang positif, baca quote, di situ ada jadilah diri sendiri, dan ya saya yakin Anda sering dengar tentang menjadi diri sendiri. Pertanyaan saya, apa yang Anda pahami yang sudah dipahami sebelumnya tentang menjadi diri sendiri? Apa sih artinya menjadi diri sendiri? Ada yang mau sharing nggak atau mau jawab nggak? Diri yang mana, Bu? Ya. Kalau teman-teman yang biasa ikut dan udah lama ikut kan, saya pernah membahas tentang kita punya peran banyak di dalam hidup ini. Nah, diri yang mana? Mungkin itu pertanyaannya itu dulu ya, diri kita yang mana? Oke. Saya ada yang jawab di chat box. Menjadi diri sendiri adalah sudah tidak takut akan judgement. Atau ada yang menjawab juga sudah tidak menjadi diri sendiri artinya tidak ikut-ikutan orang lain. Tidak ikut-ikutan orang lain. Oke. Ini saya men-challenge ya. Jawabannya benar. Jawaban apa aja benar. Menantang, memberikan sebuah pemikiran itu artinya kita berpikir bersama. Kalau kita tidak takut akan judgement, sebenarnya yang lebih menakutkan itu judgement terhadap diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Coba direnungkan. Kita yang sering memberikan judgement dari diri sendiri. Nah, kalau artinya kita tidak ikut-ikutan orang lain, dari apa yang saya alami, saya membantu orang lain di dalam hidup ini, dan saya sendiri alami, kita tidak bisa 100% tidak ikut-ikutan orang lain. Karena hidupnya kita ini nyontoh sebenarnya kan. Mau hidup sehat, kita ikut loh orang lain hidup sehat caranya gimana. Mau nurunin berat badan, kita juga nyontoh, kita juga ikut sesuatu yang orang lain berikan. Bahkan yang saya sharingkan ini mungkin nanti kalau Anda cocok, Anda akan ikut. Itu maksud saya ya. Jadi kan nggak bisa kita lepas tidak ikut orang lain. Kita akan menyontoh dari orang lain yang menginspirasi kita. Ini bahan perenungan ya. Terus ada lagi yang menjawab menjadi diri sendiri artinya menjadi kita apa adanya. Oke, ini perlu dieksplor. Kita apa adanya tuh yang mana? Ya. Nah, ini saya ingin mengajak teman-teman soalnya merenungkan. Apa sih artinya menjadi diri sendiri? Nah, apapun yang Anda punya sekarang, silakan digunakan kalau itu cocok. Saya memberikan sebuah pemahaman yang mungkin bisa menginspirasi, kalau cocok silakan digunakan. Bagi saya,
apa yang saya bagikan kepada klien, yang saya gunakan ke diri sendiri, dan pemahaman ini saya membantu para klien saya menemukan dirinya. Menjadi diri sendiri adalah ketika pikiran, emosi, dan tindakan kita atau perkataan kita itu selaras. Tidak ada konflik. Itu apa yang saya pahami tentang menjadi diri sendiri. Ketika pikiran saya, emosi saya atau perasaan saya, dan apa yang saya keluarkan dalam bentuk perkataan atau tindakan, itu selaras. Selaras artinya tidak ada konflik. Sama. Nah, semoga dengan pemahaman ini yang mau saya bahas. Ya. Kalau menjadi diri sendiri artinya itu selaras, maka pertanyaan saya, bagaimana caranya kita menyelaraskan? Atau saya ganti pertanyaannya. Apa yang membuat kita seringkali merasa tidak bisa menjadi diri sendiri karena antara pikiran, emosi, dan perkataan kita atau perbuatan kita tidak selaras? Tadi ketika saya bertanya, ada nggak yang sudah menjadi diri sendiri di sini? Tidak ada yang menjawab. Kalau saya memberikan pemahaman, ternyata menjadi diri sendiri adalah ketika pikiran, emosi kita, atau perasaan kita, dan tindakan atau perbuatan kita yang keluar, itu sama, selaras. Nah, dengan pemahaman ini, apakah sudah ada yang merasa, oh kalau begitu pengertiannya Bu Eli, saya sudah menjadi diri saya sendiri. Ada yang sudah merasa gitu enggak? Ini ada teman kita yang menjawab, sudah lumayan sinkron. Wah, saya berbahagia untuk Anda. Sudah berarti artinya sebenarnya kalimatnya begini, sudah bisa menjadi diri sendiri. Congratulations. Artinya hidupnya bisa lebih bahagia. Ya. Oke, pertanyaan saya, apa yang membuat kita tidak bisa selaras pada umumnya? Ini ada yang menjawab, kalimat sungkan, Bu. Karena sungkan. Jadi pikirannya mikir apa, emosinya mikir apa, tindakannya keluarnya berbeda karena sungkan. Ya, ada lagi nggak yang lain? Kenapa kita tidak bisa menjadi diri sendiri dengan pemahaman seperti yang tadi saya berikan? Ada teman kita yang menjawab, karena saya masih keep some ego. Jadi tidak selaras tuntutan hidup. Ini menarik. Karena saya masih keep some ego. Jadi nggak selaras. Oke. Ini menarik. Semoga kita punya waktu untuk membahas. Nah, ada lagi yang menjawab tidak selaras karena tuntutan hidup. Jadi apa yang kita pikirkan, kita rasakan, kemudian tidak bisa kita keluarkan, tidak bisa kita selaraskan karena tuntutan hidup. Menarik ya? Jadi bisa dikatakan bahwa kita, ini saya berikan tanda kutip ya, menyalahkan tuntutan hidup sebagai alasan kan kita tidak bisa menjadi diri sendiri. Kita menyalahkan egonya kita karena kita tidak bisa menjadi diri sendiri. Gitu. Ada yang menjawab karena memikirkan kebaikan orang lain juga. Oke, memikirkan kebaikan atau perasaan orang lain itu membuat kita tidak bisa menjadi diri sendiri. Nah, dari mana pemikiran bahwa kita sungkan, kita harus menghargai kebaikan orang lain, bahwa kita harus mengerti tuntutan hidup, kemudian dan segala macam. Nah, dari mana itu terjadi? Sebenarnya semua dari pola asuh. Jadi pola asuh maksudnya bagaimana? Kalau kita punya karakter yang cukup kuat, kita cukup keras, tetapi kita dibesarkan,
budaya yang semua serba sungkan atau budaya timur yang sangat ketat. Mungkin pemikiran kita, karakternya kita yang keras, kita nggak bisa keluarin karena dibatasin oleh aturan-aturan, oleh pola asuh. Mana yang harus kita ikutin? Pola asuh atau pemikiran kita? Nah, yang ingin saya ajak teman-teman berpikir dengan pemahaman menjadi diri sendiri adalah ketika pikiran, emosi, dan tindakan kita selaras, berarti kita itu bisa menyelaraskan dari dua arah. Selama ini kita tuh berpikir gini, kalau pikiran kita, emosi kita, dan tindakan yang tidak selaras, maka tindakannya yang keluar yang harus diperbaiki agar selaras. Kayak itu tadi ya, karena tuntutan hidup dong. Artinya saya tidak bisa menjadi diri sendiri. Atau karena saya sungkan, jadi nggak bisa jadi diri sendiri. Nah, ini kan kita patokannya apa yang keluar, tidak selaras dengan apa yang di pikirannya kita, dan tidak selaras dengan apa emosinya kita. Saya mengajak teman-teman merenung. Bisa nggak yang diajak selaras itu bukan yang keluar, bukan sungkannya, tapi pemikirannya kita tentang sungkan itu sendiri. Pemahamannya kita tentang tuntutan hidup. Agar ketika kita bertindak untuk memenuhi tuntutan hidup, agar ketika kita bertindak karena kita sungkan, itu tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam dengan pemikiran kita. Paham nggak maksud saya? Jadi yang dirubah bukan yang keluarnya, tapi di dalamnya. Saya memberikan ini artinya mengajak kita berpikir bahwa kita punya berbagai macam cara untuk menyelaraskan diri kita. Kita punya berbagai macam cara untuk membuat diri kita bisa menjadi diri kita sendiri. Karena yang mau kita selaraskan itu adalah pikiran, emosi, dan tindakannya kita. Tindakan ini tidak termasuk perkataan. Jadi mana yang mau kita, ketika kita merasa tidak selaras, dari mana aja kita bisa, apakah pikirannya kita, apakah emosinya kita, atau tindakannya kita. Ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Oke, saya buka ini ya pertanyaan, ada yang bertanya nih. Apa pentingnya menjadi diri sendiri? Apakah perlu tidak saya memperjuangkan menjadi diri sendiri? Ini akan saya bahas nanti di sesi yang berikutnya. Pentingnya menjadi diri sendiri. Terus pertanyaan berikutnya, Bu, bagaimana caranya menyelaraskan? Maksudnya itu ya Yesi ya. Bagaimana caranya menyelaraskan? Saya akan kasih contoh aja ya. Saya akan kasih contoh. Misalnya begini. Saya merasa saya pernah mengalami begini. Awal mula saya berkecimpung di dunia coaching itu adalah di bisnis coaching, bukan live. Ketika berjalan 1 tahun, saya menyadari sesuatu. Ini bukan saya. Ini bukan diri saya. Nah, dari mana pemahaman itu muncul? Saya punya pemikiran tentang diri saya. Wah, saya punya pengalaman di pengembangan diri, belajar NLP, dan segala macamnya. Bukan bisnis background-nya. Secara emosi, saya tidak terlalu suka ngurusin bisnisnya orang. Saya lebih suka ngurusin manusianya. Dengan begitu, ketika saya melakukan sebuah profesi sebagai bisnis coaching, saya merasa tidak selaras dengan rasa tidak suka saya, dengan rasa suka saya, ataupun dengan pemikiran saya. Dan disitulah muncul sebuah perasaan, kok saya tidak menjadi diri saya sendiri? Karena tidak selaras. Ya kan? Kemudian caranya saya menyelaraskan adalah saya memilih mengikuti pikiran dan emosi saya dan merubah tindakan saya. Artinya apa? Saya memilih berganti profesi menjadi life coach dan meninggalkan life coach, bisnis coaching. Itu caranya saya menyelaraskan dengan merubah tindakan saya. Nah, bisa nggak saya tetap jadi bisnis coaching dan menjadi diri saya sendiri dengan pemahaman
kalau ini selaras? Bisa. Bisa saja saya tetap menjadi business coaching, yang saya ubah adalah emosi dan pemikiran saya. Oke, saya akan cari cara bagaimana saya menyukai business coaching. Kemudian saya akan mereframe pemikiran saya tentang pengalaman saya yang menurut saya ini nggak cocok untuk bisnis, ini cocoknya untuk life coach. Ketika saya merasa saya mau memilih bisnis coaching, maka yang saya selaraskan adalah emosi saya dan pikiran saya. Dengan begitu, saya tetap bisa menjadi diri saya. Sampai sini paham nggak? Apakah saya menjawab pertanyaannya Yesi? Ya Bu, tapi bukannya kalau merubah cara berpikir dan emosi itu jauh lebih susah ya? Yes, memang iya. Itu maksud saya. Kebanyakan orang pada umumnya ketika mau menjadi diri sendiri itu lebih mudah merubah tindakannya. Contohnya saya kan, sebelumnya saya meninggalkan bisnis coaching dan saya memilih jadi life coach. Lebih gampang, tinggalin aja. Nah, tetapi bagaimana ketika yang terjadi seperti ini, ada teman kita yang menjawab tadi, saya tidak bisa menjadi diri sendiri karena tuntutan hidup. Karena tuntutan hidup nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi saya memberikan pilihan di sini kepada Anda yang menjawab bahwa Bu, saya nggak bisa menjadi diri sendiri karena tuntutan hidup. Saya tidak paham apa yang dimaksud dengan tuntutan hidup di sini. Tuntutan hidupnya apa? Nah, kalau memang benar-benar tindakannya, profesinya, tuntutan hidupnya tidak bisa dirubah, kenapa kita tidak berusaha merubah yang di dalam agar kita tetap bisa menjadi diri kita sendiri? Make sense? Memang benar, seperti yang saya bilang, tidak mudah, lebih mudah kita merubah tindakan kita. Lebih mudah saya merubah profesi saya. Memang lebih mudah. Ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Inga. Jadi maksudnya dibalik. Ya, maksudnya dibalik itu saya di sini memberikan sebuah pilihan kepada Anda bahwa untuk menjadi diri sendiri, untuk menjadi selaras antara pikiran, emosi, dan tindakan perkataan kita, itu ada beberapa cara. Bukan cuma satu cara dengan harus ngikutin pikiran dan emosi kita. Bukan itu gitu. Nggak bisa, Bu. Kan contohnya kalau dalam kasus saya ya, nggak bisa. Kan saya merasa nggak cocok jadi business coach. Harus saya pindah ke life coach. Misalnya gitu ya. Atau contoh salah satu kasus ya. Nggak bisa. Ini bukan saya, Bu. Kalau saya tetap mempertahankan diri saya di pernikahan ini, saya tidak bisa menjadi diri saya. Saya harus cerai untuk menjadi diri saya sendiri. Tindakan ini artinya kan apa yang ada di pikiran dia, ada di emosi dia, itu dia nggak mau ubah. Yang mau ubah adalah tindakannya dengan bercerai. Atau katakanlah tuntutan hidup. Tuntutan hidup harus jadi wanita karir untuk membiayai keluarga. Bu, wanita karir itu bukan saya banget. Saya itu cocoknya jadi ibu rumah tangga. Saya bukan wanita karir. Tapi tuntutan hidup harus bekerja. Nah, ketika kita merasa yang keluar di tuntutan hidupnya tidak bisa dirubah, saya mengajak Anda memberikan pilihan agar Anda tetap bisa menjadi diri Anda sendiri. Yang kita rubah adalah yang di dalam. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini bukan pertanyaannya, tapi pendapat. Wah, itu mengorbankan integritas. Saya tidak paham apa maksudnya, kalau mau dieksplor silakan ya, P. Tapi, wah itu mengorbankan integritas. Yes, betul. Karena integritas itu adalah bagian dari pemikirannya kita. Konsep yang kita pikirkan. Emosi yang kita pegang teguh. Jadi,
Kalau kita mau mengatakan menggunakan kata mengorbankan, bisa juga dibilang mengorbankan. Tapi kalau kita mau menggunakan kata lain, kita merubah. Ya. Karena integritas adalah sebuah konsep yang kita pegang, yang kita anggap benar. Kalau saya memahami integritas itu adalah keselarasan antara pikiran, emosi, dan tindakan kita. Jadi kalau misalnya gitu, saya mengajak merenung. Bukankah dengan kita merubah apa yang kita pikirkan, emosi kita, dan tindakan kita menjadi selaras, ketika itu menjadi selaras, bukankah itu artinya integritas kepada diri kita sendiri? Ini perenungan ya, bukan berarti itu benar. Coba direnungkan saja. Nah, oke. Ada yang berpendapat masuk akal. Kalau tidak bisa merubah yang di luar, diubah yang di dalam. Semuanya masih mungkin dilakukan. Salah satunya adalah cara berpikir. Saya tidak bisa berubah-berubah gitu. Oke, itu pendapat. Saya terima dulu. Ada yang bertanya, di dalam itu maksudnya apa yang Bapak pegang teguh sebagai sebuah prinsip, sebuah pemikiran, dan emosi. Nah, kalau kasus yang saya gunakan, saya menggunakan contoh saya sendiri. Yang tadi kan, saya merubah, kalau saya tidak bisa merubah profesi saya sebagai seorang life coach, saya tetap menjadi business coach, maka yang saya rubah adalah rasa suka dan tidak suka saya, rasa di mana saya merasa cocok atau tidak cocok, itu yang saya reframe, itu yang saya rubah, itu yang saya perbaiki. Ya, itu maksudnya. Semoga menjawab ya Pak. Ada yang bertanya, kalau seandainya seperti contoh Bu Eli tadi, setelah keluar dari business coach menjadi life coach, tapi setelah menjadi life coach menyesal ingin balik menjadi business coach, ini contoh belum menemukan diri sendiri. Begini, menemukan diri sendiri itu adalah sebuah proses juga, sebuah perjalanan. Nah, bukan. Di sini kalau kalimatnya menemukan diri sendiri. Yang saya bahas adalah menjadi diri sendiri. Ini agak berbeda ya, agak sedikit berbeda. Kalau ini adalah menjadi diri sendiri itu lebih pada gini, saya tahu saya sukanya apa, saya tidak sukanya apa, kemudian saya berpikir apa, saya bertindak apa. Ketika itu tidak selaras, ada rasa konflik, dan biasanya kita merasa, ini kok bukan aku ya, kok tidak nyaman ya, melakukan peran ini kok saya nggak suka ya, kok ini bukan saya tidak nyaman. Nah, kalau tidak menemukan itu lebih pada begini, bahkan saya tidak tahu apa yang selaras. Itu tidak menemukan. Ya, apa sih yang membuat saya selaras? Jadi bisnis life coach enggak juga, business coach enggak juga. Jadi ini enggak juga gitu, enggak ketemu gitu. Itu memang artinya memang belum menemukan. Ya. Tetapi kalau menjadi diri sendiri itu kita tahu, oh ini yang saya mau, tapi saya tidak bisa melakukan. Ini yang saya suka, tapi saya nggak bisa melakukan karena tuntutan. Atau misalnya gini, saya maunya, contoh yang saya sebutkan klien saya tadi, saya maunya agar saya menjadi diri saya sendiri adalah saya perlu cerai, tapi saya nggak bisa cerai. Nah, itu maksudnya. Jadi kan tahu apa yang bisa membuat kita selaras, tapi kita tidak bisa melakukan. Agak berbeda antara menjadi diri sendiri dan belum menemukan diri sendiri. Ya. Oke, kemudian dari Fania, bagaimana caranya merubah emosi dan pikiran agar selaras dengan tindakan? Merubah emosi dibutuhkan kebijaksanaan dan kesadaran. Pikiran berhubungan dengan prinsip, berhubungan dengan konsep yang kita yakini benar. Nah, ketika kita ingin merubahnya, maka kita perlu memperlebar persepsi kita. Apakah pasti berubah, Bu?
Belum tentu. Makanya kalau kita perlu bantuan, kita harus mencari bantuan. Perlu alat, perlu bantuan, silakan. Yang ingin saya sampaikan adalah bisa dirubah, bisa. Ya, emosi membutuhkan kesadaran dan kebijaksanaan. Pikiran, kita perlu lagi merenungkan apa yang kita pegang teguh sebagai sebuah kebenaran atau kita percaya bahwa itu benar. Caranya dengan memperlebar persepsi kita. Ya, semoga menjawab ya Fania. Ada pertanyaan lagi. Kalau tindakan yang tidak selaras berarti kita memakai topeng. Apakah itu benar? Apakah itu namanya munafik? Karena menyelaraskan pikiran dan emosi dan tindakan tidak gampang. Ya, tidak gampang. Makanya banyak orang yang merasa menjadi diri sendiri itu tidak gampang. Nah, apakah artinya kita menggunakan topeng? Apakah artinya kita munafik? Itu adalah sebuah kata yang kita pilih untuk mewakili bahwa kita belum bisa menjadi diri kita sendiri. Ada orang yang bilang, wah artinya saya pakai topeng, artinya saya munafik. Silahkan Anda menggunakan kata apa saja. Kalau saya lebih memilih, saya belum bisa menjadi diri saya sendiri. Karena antara tindakan, pikiran, dan emosi saya belum selaras. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi tentang ini? Kalau tidak, saya akan masuk ke berikutnya sekalian menjawab pertanyaan dari V. Apa pentingnya menjadi diri sendiri? Dan apakah perlu menjadi diri sendiri itu diperjuangkan? Siapa di sini yang merasa penting menjadi diri sendiri? Dan perlu diperjuangkan? Penting. Kenapa penting? Saya kebiasaan jadi coach ini jadi tanya terus, kenapa penting? Apa pentingnya menjadi diri sendiri? Padahal itu pertanyaan yang diajukan ke saya. Gini, apa pentingnya? Kalau gampang menyelaraskannya. Kenapa? Kalau menyelaraskannya ternyata mudah, ya mendingan diselaraskan. Kalau tidak gampang. Kalau terlalu sulit dan sekarang nggak ada masalah yang menjadi lebih sulit, ya udah nggak apa-apa. Terima kasih. Kayaknya sudah ketebak saya mau jawab apa ya, Wia. Oke, jadi begini, apakah penting kita menjadi diri sendiri? Jawabannya penting. Penting agar Anda dapat menjalani hidup dengan perasaan yang bahagia, tidak ada konflik, Anda bisa melakukan lebih banyak aktivitas yang bermanfaat, emosinya lebih positif. Kenapa itu penting? Ketika Anda punya emosi yang lebih positif, ketika Anda selaras dengan diri Anda, maka Anda akan memancarkan energi yang mempengaruhi orang-orang sekitar Anda. Ketika Anda bahagia, maka Anda juga akan memancarkan energi yang membuat orang sekitar Anda berbahagia. Oke, apakah perlu diperjuangkan? Silahkan diperjuangkan. Dengan catatan, ketika Anda memperjuangkan itu, ketika Anda merasa itu penting, ingat yang Anda perjuangkan adalah untuk menjadi Anda selaras. Seringkali orang lupa ketika memperjuangkan itu, Anda semakin jauh dari keselarasan. Emosinya makin meledak-ledak, semakin tidak suka dengan dirinya sendiri, semakin banyak kebencian. Padahal awalnya kita ingin memperjuangkan agar diri kita selaras. Di tengah-tengah perjuangan itu, karena kita tidak punya kemampuan yang cukup, maka Anda akan lebih banyak kebencian dan kemarahan ke diri sendiri. Karena nggak sanggup merubah emosi, karena tidak sanggup merubah prinsipnya, dan merasa tidak selaras dengan tindakannya, kemudian muncullah banyak kebencian dan ketidaksukaan atau kemarahan kepada diri sendiri atau kepada orang lain atau bahkan kepada kehidupan. Demi memperjuangkan menjadi diri sendiri. Jadi, yang saya himbau adalah
ketika Anda belum bisa menjadi diri sendiri, langkah awal yang perlu Anda lakukan adalah menerima dulu. Oh, ternyata saya belum bisa loh selaras antara pikiran, emosi, dan tindakan saya. Perlu nggak diperjuangkan? Silakan diperjuangkan. Ketika Anda memperjuangkan, yang saya himbau, tolong terima dulu kondisinya. Bahwa saat ini belum bisa. Dan it's okay. Ketika Anda belum bisa menjadi diri sendiri. Dan nggak apa-apa juga ketika Anda masih dalam proses. Tidak harus detik ini juga Anda menjadi diri sendiri. Tidak harus besok Anda menjadi diri sendiri. Tidak ada targetnya minggu depan Anda menjadi diri sendiri. Nggak ada. Selama Anda bisa menerima bahwa Anda belum sampai di sana dan Anda tetap berjuang, mau kapanpun nikmati prosesnya. Anda bisa menerima bahwa Anda dalam proses. Tidak ada keharusan bahwa Anda harus menjadi diri Anda sendiri. Tidak ada. Kalau Anda bisa menerima bahwa ternyata saya belum bisa menjadi diri saya sendiri dan saya baik-baik saja dengan itu, nggak apa-apa juga. Anda bisa berdamai. Dan percayalah saya, ketika Anda bisa berdamai dengan ketidakselarasan itu, disitulah Anda mulai selaras. Oke? Nah, kalau tadi ada pertanyaan apa? Kalau ini ada pertanyaan ya, kalau di antara dua pilihan yang sama-sama benar, mau jadi life coach atau mau jadi business coach, itu kan masih sama-sama benar kan? Jadi masih mudah diubah atau diganti. Tapi kalau di antara benar dan salah, yang kita yakini itu salah, itu pilihan sulit untuk berubah. Ya, saya tidak bilang bahwa ini mudah, tidak. Apalagi ketika itu berhubungan dengan emosi dan perasaan kita. Yang ingin saya bagikan di sini adalah menjadi diri sendiri, artinya menjadi selaras. Ketika kita tidak bisa selaras, dan itu susah sekali merubah keyakinan kita, saya mengajak Anda, yuk menerima diri bahwa di perjalanan hidup yang kali ini, di peran ini, saya belum bisa menjadi diri sendiri karena tuntutan, karena kondisi, karena keyakinan yang belum bisa saya rubah. Apakah kita bisa menerima bahwa saya belum bisa selaras? Atau saya belum bisa menjadi diri saya sendiri? Dan saya baik-baik saja dengan itu. Saya bisa berdamai dengan itu. Tetapi kalau Anda bisa memperjuangkan, silahkan perjuangkan. Ya, itu sebuah perjuangan yang sangat baik. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada gini, artinya kalau pemahaman menjadi diri sendiri itu adalah keselarasan antara pikiran, emosi, dan tindakan kita, bisa berubah-berubah dong, Bu? Ada yang tanya gitu tuh. Bisa berubah-berubah dong, Bu? Iya, bisa. Seiring bertambahnya usia, seiring dengan pengalaman hidupnya kita, seiring dengan apapun yang kita alami, emosi kita bisa berubah, pikiran kita bisa berubah, konsep hidup kita bisa berubah, prinsip kita bisa berubah, apa yang kita yakini benar dan salah juga bisa berubah. Ya. Jadi bisa saja apa yang kita anggap menjadi diri sendiri itu berubah, bisa. Ya. Thank you Inga untuk sharingnya. Dulu masih idealis banget, sekarang sepertinya lebih santai. Artinya
Dulu menjadi diri sendiri itu adalah dengan menjadi idealis. Itu diri saya kan ya. Sekarang ya nyantai, nggak idealis juga nggak apa-apa. Ya, that's diri saya sekarang ya. Ya, itu maksud saya artinya menjadi diri sendiri itu bukan satu patokan yang satu, enggak. Dan ingat ya, ketika kita mau selaras dengan pikiran, emosi, dan tindakan kita untuk menjadi diri sendiri, di setiap aspek, di setiap peran hidup kita, itu bisa berbeda. Bisa saja saya bisa menjadi diri sendiri ketika saya punya peran sebagai seorang anak. Tapi saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri ketika saya punya peran sebagai menantu, misalnya. Dan it's okay. Nggak apa-apa juga. Ya. Bisa nggak diperjuangkan juga? Saya jadi menantu tapi saya tetap jadi diri saya sendiri. Nggak apa-apa, perjuangkan, silakan. Siapa yang makin bingung di sini? Dengerin Bu Eli kok makin bingung ya? Siapa yang makin bingung tapi nggak mau ngaku? Oke. Itulah menjadi diri sendiri. Itulah menjadi diri sendiri dan itulah tentang menjadi diri sendiri yang ingin saya bagikan hari ini. Ada pertanyaan dari, saya nggak tahu namanya karena singkatan ya. Apakah akhirnya hidup itu adalah pilihan? Apakah akhirnya hidup itu adalah pilihan? Oh, Ibu Mari, halo Ibu. Ya, yang bertanya Ibu Mari, apakah hidup itu pilihan? Jawabannya ya, Bu, hidup itu pilihan. Tetapi Ibu tidak mau memilih pun juga tidak apa-apa. Itu pun bagian dari pilihan. Ya. Hidup itu pilihan, jawabannya ya. Tapi tidak ada keharusan untuk memilih. Tidak memilih juga tidak apa-apa. Selama kita mau menerima konsekuensinya dari untuk tidak memilih. Ya. Saya dibantu menjawab, Bu Mari, ada peserta teman-teman yang bantu menjawab. Hidup itu pilihan, pilihan untuk mengorbankan. Yang mana yang mau dikorbankan? Apakah kita mengorbankan konsep atau belief atau prinsip kita, atau mengorbankan emosi kita, atau mengorbankan tindakan kita? Mungkin bahasanya begitu ya. Saya sih sangat jarang menggunakan kata mengorbankan. Tapi lebih pada mana yang mau kita rubah. Ya. Apakah kita mau merubah prinsip atau kepercayaan yang kita pegang, atau kita mau merubah emosi kita, atau kita mau merubah tindakan kita. Ya. Saya lebih memilih kata merubah daripada mengorbankan. Dan itu juga pilihan. Seperti hidup yang pilihan, itu pun juga pilihan. Menggunakan kata apa. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Jessica. Jess? Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Eli. Semoga pencerahan hari ini membuat kita sadar akan diri kita sendiri dan menjadi diri sendiri tentunya ya Bu ya. Baik, dari sahabat pembelajar apakah ada pertanyaan lagi? Nah, ini mungkin ada dari Bu Yulin nih. Berarti menjadi diri sendiri itu berhubungan erat dengan adaptasi juga ya, Bu? Mungkin Bu Eli mau menjawab, silakan. Bisa dibilang begitu, Yulin. Bisa dibilang adaptasi, bisa dibilang pilihan. Ya, kemauan kita untuk memilih kita mau kemana. Jadi, ketika kita semakin memiliki kemampuan untuk lebih cepat menyelaraskan antara pikiran, emosi, dan tindakan kita, maka semakin mudah kita merasa
ini diri saya. Merasa saya sudah menjadi diri sendiri. Ya. Dan itu perlu latihan dan perlu kemampuan. Di awal mungkin sulit. Tapi kalau kita udah terbiasa, maka kita akan lebih mudah. Beradaptasi bisa. Nah, masalahnya begini, kadang-kadang kita merasa beradaptasi dengan tindakan kita. Tapi emosi kita belum. Contohnya. Saya ambil contoh yang gampang-gampang aja ya, nggak usah yang ruwet-ruwet ya. Saya biasa hidup di Indonesia. Suatu hari, saya harus tinggal di Eropa. Kan tidak terbiasa dong makan nggak ada nasi. Tapi kalau di sana tuh orang-orang makannya nggak pakai nasi, susah banget gitu. Mau beradaptasi ketika bergaul, ketika makan di restoran, gitu. Mau cari nasi itu susah. Jadi saya beradaptasi dong dengan makanan yang tanpa nasi. Tapi apakah artinya saya menjadi diri sendiri? Enggak, Bu. Belum tentu. Karena di dalam hati saya masih merindukan nasi. Bagi saya nggak makan nasi itu nggak makan gitu. Pulang Indonesia rasanya gini, akhirnya saya bisa menjadi diri saya sendiri, saya makan nasi gitu. Itu kan ada dua hal. Bisa beradaptasi, tapi belum tentu adaptasi itu artinya sudah menjadi diri sendiri. Ukurannya adalah di keselarasan kita, pikiran, emosi, dan tindakan kita. Ya. Oke. Siap, terima kasih Bu Eli. Semoga Bu Yulin terjawab. Apabila masih ada pertanyaan, boleh silahkan. Nah, Bu Eli, saya ingin bertanya, apabila kita sudah mengetahui dan kita berbuat untuk diri kita sendiri, tapi ternyata di orang-orang di sekitar kita itu menyatakan bahwa itu salah. Nah, itu kan pasti ada pergumulan di diri kita kan. Tapi kita merasa itu benar. Nah, menurut Bu Eli, apa yang seharusnya kita lakukan dengan kejadian itu? Apa yang harus kita lakukan dengan kejadian itu? Cek balik. Ya. Maksudnya tujuannya apa dulu? Apa yang mau kita perjuangkan? Kalau pertanyaannya apa yang perlu kita lakukan ketika maksudnya begini aja sih ya. Ketika saya merasa saya sudah menjadi diri sendiri dan saya merasa sudah benar, tetapi orang-orang di sekitar saya bilang itu salah. Artinya saya apakah perlu mempertahankan untuk menjadi diri sendiri atau saya merubah diri saya karena orang lain bilang salah? Apakah maksudnya begitu, Jess? Betul sekali, Bu Eli. Betul. Kan ya? Nah, balik lagi. Tujuannya apa dulu? Gini, menjadi diri sendiri bisa saja banyak orang yang tidak setuju dengan Anda menjadi diri sendiri atau dengan pilihan Anda menyelaraskan antara pikiran, emosi, dan tindakan Anda. Contohnya, Jess, kamu mengalami hal tertentu nggak yang kamu bingung orang-orang bilang salah? Belum sih, Bu. Bisa? Belum. Ya. Mau keluar dari pekerjaan nih. Kalau saya mau keluar dari pekerjaan itu yang saya mau, tapi semua orang bilang salah. Ya kan? Nah, terus apakah saya harus ikutin orang-orang yang bilang saya tetap harus bekerja di sini, atau saya mengikuti diri saya untuk keluar? Kan ya? Nah, menjadi diri sendiri itu ketika kamu memutuskan enggak, saya ikutin saya, tidak semua orang akan setuju. Maksud saya ada konsekuensinya, dan itu bagian yang harus kita jalani ketika kita mempertahankan atau kita memperjuangkan pikiran, emosi, dan tindakan kita untuk selaras. Nah, tapi bisa saja, Jess, kalau yang tadi bilang, orang lain bilang saya salah. Dan bagi saya, pendapat mereka itu lebih penting. Bisa nggak dengan mempertahankan pendapatnya mereka? Mereka ini siapa? Karena mereka adalah orang tua saya loh. Dan bagi saya, pendapat orang tua saya itu penting. Nah, kalau itu sangat penting, kita bisa merubah yang di dalam. Kalau memang itu sangat penting. Ketika kita goyang, benar juga ya, kok mereka bilang saya salah ya? Jangan-jangan saya salah.
Ketika ketika kita sudah mulai tidak yakin dengan tindakan kita, artinya kita juga sudah tidak selaras kan? Kita sudah goyang dengan pendapatnya orang. Dan di situ kita juga sudah mulai tidak selaras. Ketika orang lain bilang, kamu salah loh. Oh ya benar juga, jangan-jangan aku salah. Tapi mau orang lain mau ngomong kamu salah pun, kalau kamu yakin kamu benar, dan kamu tidak goyang, kamu tidak maksudnya goyang itu dalam arti bukan kamu tidak terganggu, ya tidak ada masalah. Biasanya kita itu terganggu karena kita merasa saya salah atau benar ya? Jangan-jangan mereka yang benar bahwa saya salah. Kita sendiri sudah tidak yakin gitu. Ya. Tapi kalau kita masih yakin kita benar, biasanya kita nggak terlalu peduli sama omongannya orang. Yang membuat kita mempertimbangkan omongannya orang itu karena kita sendiri tidak yakin bahwa kita benar. Semoga menjawab ya, Jess. Terima kasih Bu Eli, terjawab. Oke, baik Bu Eli dan juga sahabat pembelajar, apabila ingin bertanya, boleh silahkan. Kita masih ada sedikit waktu. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya akan ingatkan juga kepada sahabat pembelajar apabila ingin masuk ke dalam grup WA, boleh sekali untuk memberikan nomor WA sahabat pembelajar di kolom komentar. Nanti kita akan langsung masukkan ke dalam grup. Nah, fungsi grup ini adalah apabila ada seminar Bu Eli lagi, jadi Anda tidak perlu daftar kembali, langsung saja nanti klik di link Zoom-nya ya. Oke. Dan sahabat pembelajar juga bisa lihat di YouTube-nya Indonesia Belajar Official. Itu juga sudah ada beberapa sesi dari Bu Eli, jadi apabila Anda ingin melihat reka ulangnya bisa di YouTube-nya Indonesia Belajar. Oke, sahabat pembelajar dan juga Bu Eli, tidak terasa ternyata waktunya sudah jam 8. Sudah mau jam 8, mungkin sebelum kita tutup, Bu Eli boleh memberikan sebuah closing statement. Silahkan Bu Eli. Ya, closing statement-nya adalah ketika Anda ingin menjadi diri sendiri, ingat untuk menyelaraskan apa yang ada di pikiran Anda, emosi Anda, dan tindakan Anda. Begitu Anda bisa selaras, Anda pasti akan merasa ini saya. Karena Anda sudah selaras. Kalaupun ternyata belum bisa selaras, Anda boleh berusaha menyelaraskan dari aspek yang mana aja. Bisa aspek dari pikiran Anda, dari emosi Anda, atau tindakan Anda. Kalaupun ternyata Anda merasa tidak punya kemampuannya untuk menyelaraskan ketiganya, maka saya memberikan sebuah himbauan atau ajakan, nggak apa-apa juga selama Anda bisa menerima bahwa it's okay untuk tidak selaras, it's okay untuk tidak menjadi diri Anda sendiri. Ya, kalau punya kemampuannya silahkan perjuangkan. Kalau tidak punya kemampuannya, pertimbangkan untuk menerima kondisi Anda sambil tetap berjuang dengan kemampuan Anda. Jangan khawatir untuk tidak menjadi diri sendiri. Karena yang jauh lebih penting adalah Anda bisa menerima diri Anda. Apakah Anda menjadi diri Anda sendiri ataupun Anda tidak menjadi diri Anda sendiri. Berdamai dengan itu jauh lebih penting. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli, luar biasa sekali. Setiap kali sehabis sesinya Bu Eli, kita langsung menjadi lebih tenang ya. Oke, terima kasih luar biasa sekali Bu Eli atas pencerahan hari ini, dan juga terima kasih juga kepada sahabat pembelajar karena telah menyempatkan waktu bersama-sama kita di sini sama-sama belajar. Saya Jessica dan tim Indonesia Belajar mohon undur diri. Kita akan berjumpa lagi di 2 minggu berikutnya, tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik dari hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Eli dan sahabat pembelajar. Juga terima kasih. Mungkin boleh juga buka mic-nya, kita ucapkan terima kasih kepada Bu Eli. Terima kasih. Salam sukses keluarga. Terima kasih semuanya.